Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini ya. Jadi hari ini kita akan masih membahas tentang nuzulul Quran wal aidani ya. Pada bab ini itu ada dua tema anak-anak, dua subtema. Yang pertama tentang nuzulul Quran, yang kedua tentang al-aidani ya, sudah saya terangkan kemarin ya. Nah, kalau kemarin kita kan sudah mempelajari kosakata atau mufradat tentang nuzulul Quran. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nasu nuzulul Quran atau teks tentang nuzulul Quran. Jadi penekanan kita hari ini adalah pada maharoh kiroah ya. Maharoh kiroah itu artinya adalah membaca. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi kalian juga dituntut untuk bisa memahami dari apa yang telah kalian baca. Ya, silahkan disimak, istami'u walahidu, dengarkan kemudian perhatikan. Judulnya adalah Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kalimat pertama, Kana Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu bi ghari Hira'in. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu artinya beribadah fi ghari Hira'in, di gua Hira. Bisa dipahami ya. Nabi Muhammad beribadah di gua Hira. Lanjut. Wadata lailatin, dan suatu malam nazala turun alaihi kepada Nabi. Siapa yang turun? Jibrilu, malaikat Jibril, bil wahyi, dengan membawa wahyu. Ya, pada suatu malam turunlah malaikat Jibril kepada Nabi dengan membawa wahyu. Bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya, wa kana dzalika fil lailatis sabi'ati asyrata min Ramadan. Adapun peristiwa tersebut terjadi fil lailatis sabi'ati asyroh, pada malam 17 dari bulan Ramadan. Oke ya. Coba kita pahami paragraf ini. Nabi Muhammad beribadah di gua Hira. Nah, pada suatu malam turunlah malaikat Jibril dengan membawa wahyu. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada malam 17 Ramadan. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke paragraf selanjutnya. Yang Pak. Nah, nazala Jibrilu ala Muhammadin wa qala lahu ikra. Oke, kita artikan. Nazala turun. Siapa yang turun? Jibrilu, malaikat Jibril, ala Muhammad kepada Nabi Muhammad. Wa qala, dan berkata Jibril lahu kepada Muhammad, ikra, bacalah. Faqala Muhammadun, maka qala itu artinya kan berkata ya. Maka berkata Nabi Muhammad lahu kepada Jibril, ma'ana biqori. Ma'ana biqori kemarin artinya saya tidak bisa membaca. Nah, li'annahu, karena Nabi Muhammad karena umiyan, orang yang buta huruf. Jadi Nabi Muhammad itu anak-anak orang yang tidak bisa baca tulis. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan karangannya Nabi Muhammad, tapi memang
adalah firman-Nya Allah ya. Selanjutnya, wa ba'dal marrati tsalitsaah qala Jibrilu ala Muhammad. Jadi Nabi itu kan disuruh baca Iqra. Nabi menjawab ma ana biqori. Nah, terus ditanya lagi Iqra ma ana biqori, sampai yang ketiga kalinya Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berarti surat ini itu juga menjadi wahyu pertama yang pertama turun dari Al-Quran. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang terakhir, jim. Nazala Al-Quran ala Muhammadin munajjaman la daf'ah wahidah. Nazala turun Al-Quran ala Muhammad kepada Nabi Muhammad munajjaman. Oke, kemarin apa munajjaman? Berangsur-angsur. La daf'ah wahidah. Artinya kebalikannya munajjaman apa? Pinter, sekaligus. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur anak-anak, bukan sekaligus. Ya. Oke, selanjutnya Darurat ayatil Quran ala Muhammad khilala 23 sanah. Oke, jadi ayat-ayat Al-Quran itu secara kontinu itu turun kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun ya. Minha 13 sanah fi Makkah wa 10 sanah fil Madinah. Ya, jadi 23 tahun itu rinciannya 13 tahun turunnya di Mekah, fi Makkah, wa 10 sanah, dan 10 tahun fil Madinah, di Madinah. Makanya anak-anak kan ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Nah, surat Makkiyah itu adalah yang turunnya di Mekah, kalau surat Madaniyah turunnya di Madinah. Nah, surat yang turun di Mekah itu selama 13 tahun, kalau yang di Madinah selama 10 tahun. Jadi totalnya Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Oke anak-anak, dari sini bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah tugas. Nah, silahkan buka buku paket kalian halaman 38 Tadrib 2 nomor 1 dan 8. Nah, yang ini anak-anak ya. Tadrib 2. Jadi saya terangkan dulu. Imla'il faraq bil fi'lil munasib minas sunduk. Jadi isilah titik-titik yang kosong ini, titik-titik kosong ini ya. Nah, dengan jawaban yang ada di kotak ini anak-anak. Jadi ini kan soalnya ada 8. Nah, ini pilihannya ada 10. Jadi nanti ada 2 yang tidak terpakai ya. Jadi hati-hati nanti jangan sampai keliru ya. Misalnya ya, karena Muhammadun yata'abbadu fi titik-titik Hira. Nah, nanti jawabannya apa ya? Jadi kalian artikan dulu ini. Ghor artinya kan gua. Perhatikan ya, ditulis, dicatat biar nanti bisa jawabnya. Ghor artinya gua. Munajjaman berangsur-angsur. Surah surat. Kalam ucapan. Ummiyan buta huruf. Dustur itu adalah seperti undang-undang atau peraturan. Nabiyan sebagai nabi. Hadithah peristiwa. Wahyin itu wahyu. Al-insan manusia.
ya. Silakan nanti diulang lagi videonya kalau kecepatan ya. Ini biar nggak lama-lama ya. Nanti pakai tanda tambah banyak kalau videonya tambah lama. Nah, saya jelaskan yang nomor 1. Kana Muhammadun yata'abbadu fi titik-titik Hira'in. Nabi Muhammad beribadah di titik-titik Hira. Bisa pahami ya? Nomor 3. Oh, ini aslinya cuma 7 anak-anak. Nomor 2-nya nggak ada. Ya. Nazala Jibril ala Muhammad bi titik-titik minallah. Nazala turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan titik-titik dari Allah. Nah, selanjutnya ba'atsallahu Muhammadan titik-titik wa rasulan. Allah mengutus Nabi Muhammad titik-titik dan sebagai rasul. Nomor 5, walam yanzil. Kalau ada lam, ini artinya tidak ya anak-anak ya. Al-Quran tidak turun daf'atan wahidatan, secara sekaligus, bal tetapi secara apa ya. Yang keenam, allamawahu, Allah mengajari titik-titik malam ya'lam, sesuatu yang belum diketahui. Jadi Allah mengajari apa atau siapa dengan apa yang belum diketahui. Selanjutnya, kana Muhammadun titik-titik lam ya'rif al-qiraah walal kitabah. Nabi Muhammad adalah titik-titik. Beliau tidak tahu membaca, cara membaca dan cara menulis. Itu kira-kira apa jawabannya? Selanjutnya, inna nuzulal Qur'an ala Rasulillah titik-titik azimah fi tarikhil Islam. Sesungguhnya nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran kepada Rasulullah itu merupakan titik-titik azimah yang agung. Azimah itu yang agung dalam sejarah Islam ya. Oke anak-anak, jadi ini nanti wajib diberi nama di buku paketnya dengan ballpoint. Gak boleh diedit dengan aplikasi atau apa. Harus ditulis dengan pulpen. Nah, jika tidak, maka akan dianggap belum mengerjakan ya. Nah, kemudian tulis nama kalian di sini anak-anak. Jadi nanti ditulis dengan pulpen, biar nanti kalau koleksinya langsung bisa saya rekap di Unipay. Oke anak-anak. Dari sini ada pertanyaan, silakan kalau mau bertanya hubungi saya ya. Oke anak-anak, semoga ilmunya manfaat barokah di dini wa dunya wal akhirah. Asyukru wal afu, tahiyyatukum wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.